Bisa juga dengan Kak Jafar di 0819 777 32427. Ayo, tunggu apa lagi? Ikuti keseruan lombanya, jadilah pemenangnya, dan dapatkan hadiahnya. Seperti yang kita dengar barusan dari Beliknya Sherina dengan Kembali ke Sekolah. Dan ini menemani untuk cerita untuk adik hari ini ya, dengan semangat kembali ke sekolah. Ini naskah disusun oleh
Mbak Eka Armawati SPD. Nah teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun berada, saat ini cerita untuk adik akan kami hadirkan untuk Anda bersama teman-teman kita. Ada Putri Anissa Carla dari SD Negeri 109 Palembang, ada Meka Aura Putri dari SD Negeri 51 Palembang, dan ada Safia Akilah SD Negeri 234 Palembang. Semuanya apa kabar? Baik. Seneng nggak mau masuk sekolah lagi? Senang. Tapi kayak ada deg-degannya karena ketemu guru baru gitu loh. Oh gitu loh. Iya. Oh kirain ketemu Kak Tata jadi deg-degan gitu. Kita kali pertama juga ketemu kan ini? Iya. Iya kan? Iya. Oke, jadi gimana? Udah persiapan apa aja buat besok masuk sekolah? Baju seragam, terus peralatan sekolah lainnya kayak gitu. Oh iya. Kak Tata mau tahu dulu dong, yang Putri yang mana nih? Halo. Oke, selanjutnya Meka. Halo. Kita kayak mirip Meka ya. Safia mana Safia? Halo. Oke deh, Hai. baiklah. Kayaknya teman-teman yang ada di rumah juga udah pada nggak sabar ya buat dengerin seperti apa Putri, Meka, sama Safia ini untuk bercerita ya. Oke, Meka tarik nafasnya kedengeran banget sebenarnya. Relax ya. Oke, kira-kira cerita seperti apa yang akan mereka dengarkan untuk Anda semua dan Anda lihat pendengar melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Ini dia persembahan dari Putri Anissa Carla dan Meka Aura Putri Safia Akilah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Kita jumpa lagi di Cerita Adik Pro 1 RRI. Tidak terasa ya, kita sebentar lagi akan kembali ke sekolah di tahun ajaran 2004 sampai 2025 ini. Tentu saja banyak persiapan yang mesti disiapkan. Ayo, sudah siapkan alat tulis baru belum nih? Atau membeli tas baru? Kita semuanya tentunya penuh semangat dalam menyambut kelas baru dan sekolah baru kita di tahun ajaran baru ini. Nah teman-teman, kali ini ikuti kami ya dalam cerita adik dengan topik semangat kembali ke sekolah. Ayo semangat kembali ke sekolah. Berdasarkan kalender tahun ajaran 2024 sampai 2025 ini, kita memasuki awal tahun ajaran mulai dari tanggal 8 Juli 2024 sampai tanggal 15 Juli 2024. Nah, setelah kita melalui liburan panjang kenaikan kelas, kita mesti bersiap lagi kembali ke sekolah untuk baru masuk di kelas awal. Mesti mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan yang naik kelas ada yang mesti bagi kelas juga. Semua ini harus kita lalui dengan penuh semangat untuk meraih prestasi kembali. Lalu apa saja ya persiapan kita di awal tahun ajaran baru ini? Disimak ya teman-teman. Yang pertama yaitu bangun pagi. Selama libur sekolah berlangsung, tentunya kebiasaan bangun pagi sudah sangat jarang dilakukan. Agar tidak merasa berat dalam mengubah kembali kebiasaan bangun di pagi hari, kamu dapat melakukannya secara perlahan demi perlahan. Cobalah untuk bangun 30 menit lebih awal. Misalnya, kamu bangun jam 9, maka kamu esoknya dapat mengatur alarm di jam 8.30. Lalu esoknya kamu bangun jam 8, maka kamu harus mengaturnya di jam 7.30. Tidak terasa berat bukan? Jika kamu melakukan hal ini dengan perlahan demi perlahan. Yang kedua yaitu siapkan baju. Kenapa menyiapkan baju? Harus dari jauh-jauh hari sebelum kembali beraktivitas ke sekolah? Jawabannya tentu saja karena kamu perlu memeriksa baju mana yang masih bisa dipakai dan mana yang sudah harus diganti. Sehingga jika ada baju sekolah yang perlu diganti, kamu memiliki banyak waktu menyiapkannya. Sesuatu yang terburu-terburu itu terkadang tidak baik untuk hal yang baik. Jadi tidak ada salahnya kalau kamu mempersiapkan semua ini dari jauh hari. Yang ketiga, yaitu mempersiapkan alat tulis. Setelah menyiapkan alat tulis, kamu juga perlu memeriksa kelengkapan alat tulis. Yuk, kita diperiksa dulu apakah pensil, pulpen, penghapus, dan stabilonya masih ada, dan lain-lain.
Jika masih ada, kamu cukup merapikannya dan disusun di satu tempat agar ketika masuk sekolah nanti tidak ada barang yang hilang atau lupa menaruhnya di mana. Kalau ternyata alat tulismu tidak dapat berfungsi dengan baik, kamu masih bisa kok untuk membelinya. Itulah pentingnya melakukan persiapan masuk sekolah seperti ini. Yang terakhir atau yang keenam, tidur tepat waktu. Kalau yang ini sudah pasti harus dipersiapkan dengan benar. Mulailah merapikan buku-buku sekolah dari semester lalu. Jika buku tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi, kamu bisa memasukkannya ke dalam kotak agar tetap tersimpan dengan rapi. Ruang yang kosong ini bisa dimanfaatkan untuk buku pelajaran yang akan digunakan selama 1 semester ke depan. Selain buku pelajaran, kamu juga dapat mempersiapkan buku untuk mencatat semua materi yang diberikan oleh guru nantinya. Kalau buku yang lama masih ada dan bisa dipakai, tidak perlu malu untuk memakainya kembali. Wah, banyak sekali mesti disiapkan ya Kak Putri, terutama kesiapan diri sendiri. Benar banget itu Meka. Kalau Meka tahun ini naik kelas berapa ya? Meka naik kelas 5 Kak Putri. Kalau Cela kelas berapa? Cila naik kelas 4 Kak Putri. Wah, Putri sendiri naik kelas 6 loh. Tapi ada juga adik kita yang baru mau masuk sekolah loh Kak Putri dan Cila. Mereka harus mengikuti MPLS di sekolah. Oh iya, apa saja yang mesti disiapkan dalam MPLS itu Kak Meka? Saat MPLS yang perlu disiapkan yaitu berkenalan dengan siswa baru. Ketika akan memulai MPLS 2024, kalian bisa berkenalan dengan sesama siswa baru di sekolah. Hal ini bermanfaat untuk kalian menjalin hubungan di lingkungan sekolah yang baru. Selain itu, kalian bisa saling bertukar informasi di masa pengenalan. Yang kedua, persiapkan semua peralatan. Dalam kegiatan MPLS ada beberapa peralatan yang harus dipersiapkan. Beberapa peralatan yang harus dipersiapkan tersebut adalah alat tulis, buku, dan seragam sekolah. Yang ketiga, persiapkan bekal minum. Dalam kegiatan MPLS ada beberapa peralatan yang harus dipersiapkan. Beberapa peralatan yang harus dipersiapkan tersebut adalah alat tulis, buku, dan seragam sekolah. Yang ketiga, persiapan bekal minum. Membawa bekal bisa membuat kalian lebih nyaman ketika mengikuti kegiatan MPLS di sekolah. Dengan membawa bekal minuman, kalian bisa mengatasi rasa haus ketika mengikuti MPLS. Yang keempat, melihat jadwal dan memastikan kebutuhan kegiatan. Sebelum mengikuti MPLS, kalian harus melihat jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Wah, banyak juga ya Kak Meka yang mesti disiapkan. Tapi Cila tahu juga loh kegiatan asik lainnya yang bisa dilakukan saat MPLS. Yang ke-1, pengenalan diri. Siswa baru diajak untuk mengenali potensi diri mereka melalui serangkaian tes minat dan bakat serta diskusi dengan guru bimbingan konseling. Kegiatan ini membantu siswa baru untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta mengarahkan mereka dalam memilih ekstrakurikuler dan kegiatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang kedua, orientasi kurikulum dan tata tertib. Pada sesi ini, siswa baru akan diberikan penjelasan lengkap mengenai kurikulum yang akan dijalani selama di SMP. Selain itu, mereka juga akan diperkenalkan dengan tata tertib sekolah yang harus dipatuhi. Yang ketiga, pengenalan teknologi sekolah. Dalam sesi ini, siswa baru diajarkan cara menggunakan teknologi yang tersedia di sekolah, seperti sistem informasi akademik, e-learning, dan aplikasi lainnya yang mendukung proses belajar mengajar. Dengan pemahaman teknologi, siswa baru dapat lebih mudah mengakses informasi dan tugas sekolah. Yang keempat, pengenalan ekstrakurikuler dan klub. Dalam kegiatan ini, siswa baru diperkenalkan dengan
berbagai ekstrakurikuler dan klub yang ada di sekolah. Setiap klub bisa menampilkan presentasi atau demo singkat untuk menarik minat siswa baru. Ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menemukan minat dan bakat mereka serta terlibat aktif dalam kegiatan sekolah. Yang kelima, pengenalan fasilitas sekolah. Mengajak siswa baru untuk tur keliling sekolah sangat penting agar mereka bisa mengenal berbagai fasilitas yang ada seperti perpustakaan, laboratorium, ruang komputer, kantin, dan area olahraga. Dengan mengetahui tempat-tempat penting ini, siswa baru akan lebih mudah beradaptasi dan memanfaatkan fasilitas tersebut untuk kegiatan belajar mereka. Yang keenam, pengenalan etika dan budaya sekolah. Workshop ini fokus pada pengenalan etika dan budaya yang dianut di sekolah. Melalui diskusi dan aktivitas kelompok, siswa baru belajar tentang nilai-nilai seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan saling menghormati yang penting dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang ketujuh, pengenalan visi dan misi sekolah. Kegiatan ini diadakan dengan presentasi dari kepala sekolah atau guru. Tujuan utamanya adalah agar siswa baru memahami arah dan tujuan sekolah serta berbagai program unggulan yang dimiliki. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui bagaimana cara berkontribusi untuk mencapai visi dan misi tersebut. Yang kedelapan, membimbingan dengan siswa senior. Membentuk program di mana siswa senior menjadi mentor bagi siswa baru adalah cara yang efektif untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Mentor akan memberikan tips belajar, membantu siswa baru dalam adaptasi, dan menjadi teman yang siap mendengarkan serta memberikan dukungan. Artinya, ini adalah awal bagi siswa baru untuk kenal lingkungan sekolahnya lebih dalam. Nah, adik-adik di rumah, untuk bisa mengembangkan bakat dan minat di sekolah, pilihan ekstrakurikuler yang sesuai bakat dan minatmu ya. Berikut ini ekstrakurikuler bisa jadi pilihan kita saat sudah aktif belajar di sekolah. Yang pertama yaitu musik. Bermain musik bisa dibilang adalah kegiatan yang paling banyak digemari oleh remaja dan anak muda. Kegiatan bermusik bisa menjadikan kamu pribadi yang percaya diri karena berani tampil di depan banyak orang. Selain itu, bermain musik juga dapat meningkatkan kreativitasmu dalam mengubah lagu atau bahkan menciptakan lagu sendiri. Yang kedua yaitu paskribra. Buat kamu yang hobi kegiatan baris membaris, kegiatan ekskul paskibra ini merupakan kegiatan yang tepat untuk kamu. Kegiatan ini sangat bermanfaat buat kamu yang di masa depan, terutama dalam hal kedisiplinan dan komunikasi interpersonal. Selain itu, tentu saja kita jadi belajar bekerja sama. Yang ketiga, yaitu bela diri. Bela diri bisa dibilang adalah salah satu kegiatan ekskul yang memiliki beragam jenis di dalamnya, yaitu jenisnya berupa karate, taekwondo, wushu, muay thai, dan lain-lain. Walaupun mungkin di masa depan kamu nggak berminat untuk menjadi atlet bela diri. Yang keempat yaitu drama dalam teater. Di era seperti sekarang, dunia entertain bisa dibilang merajai profesi di Indonesia. Mudahnya akses internet dan banyaknya kesempatan untuk mengembangkan bakat di dunia akting sangatlah besar. Ekskul drama bisa kamu pilih untuk menekuni dunia drama lebih dalam. Nih, apalagi kalau kamu memang punya keinginan untuk menjadi aktor di masa depan. Yang kelima, yaitu olahraga. Meskipun terbilang umum, namun ekskul olahraga cukup menyajikan loh.
Apalagi kalau kamu sungguh-sungguh menekuni ekskul yang satu ini. Bisa jadi kamu adalah atlet masa depan yang ditunggu-tunggu. Nih, ekskul olahraga juga terbagi menjadi beberapa jenis seperti sepak bola, futsal, voli, bulu tangkis, dan lain-lain. Kalau nanti kamu sudah menjadi atlet nasional, jangan lupa bawa nama bangsa ke tingkat dunia ya, dan raih medali sebanyak-banyaknya, serta harumkan nama Indonesia di kancah dunia ya. Yang keenam yaitu jurnalistik. Kegiatan ekskul yang satu ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan kamu di tengah era teknologi yang serba cepat, terutama dalam hal penyampaian berita. Ekskul jurnalistik ini mungkin akan bermanfaat untuk kamu yang punya ketertarikan tentang hal tulis-menulis dan merekam gambar atau sinematografi. Yang ketujuh yaitu English Club. Kegiatan ekskul yang satu ini sangat bermanfaat banget buat masa depan kamu nih. Dengan mengikuti ekskul ini, kamu akan semakin melatih kemampuan bahasa Inggris kamu di masa depan nanti. Kamu bisa menjadi PR atau Public Relation, translator atau juru bicara perusahaan asing. Yang ke-8 yaitu tari. Di sini kita bisa belajar tarian tradisional maupun tarian modern. Jika rajin berlatih, maka bisa menjadi penari yang handal dan memperoleh prestasi. Yang ke-9 atau yang terakhir yaitu rohis. Nah, ekstrakurikuler ini bisa kita ikuti agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik serta menghafalkannya juga. Selain itu, membentuk diri menjadi yang soleh dan soleha. Belajar agama melalui rohis sudah diterapkan dalam bentuk ekstrakurikuler loh di sekolah. Wah, benar banget itu Kak Putri. Kalau Cila tidak hanya ekstrakurikuler di sekolah yang menjadi pengembang bakat dan minat kita, tetapi mengikuti kegiatan di sanggar seperti dan sport juga bisa menambah prestasi kita juga loh. Ya, bener banget Cila. Kalau Putri sih hobinya menyanyi. Nah, ekstrakurikulernya yang dipilih adalah musik. Banyak jenis musik ya yang bisa dipelajari, mulai dari genre pop hingga dangdut ciri khas Indonesia. Kalau begitu penting ya bagi kita untuk memilih ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat mulai dari awal masuk sekolah. Bener banget Meika dan Cila. Nah, kali ini Putri ada nyanyian loh untuk kita semua dan adik-adik permisa di rumah. Judulnya Kembali ke Sekolah. Senang, riang, hari yang ku nantikan, ku sambut hai pagi yang cerah. Matahari pun bersinar terang, menemanimu pergi ke sekolah. Senang, riang, hari yang ku mimpikan, jumpa lagi kawanku semua. Selamat pagi, guruku tersayang, siap mengejar cita-cita. Dengar langsung berbunyi, kawan segera berlari. Siapkanlah dirimu dalam mencari ilmu. Waktu cepat berganti hingga langsung kenal lagi. Semua pun bersorak dengan riang. Hei, nang, riang, masa depan datang. Capai ilmu setinggi awan. Hingga nanti aku tak dewasa, dunia akan tersenyum bahagia. Senang, riang, hari yang ku nantikan, ku sambut hai pagi yang cerah. Matahari pun bersinar terang, menemanimu pergi sekolah. Senang, riang, hari yang ku mimpikan, ku sambut hai pagi yang cerah. Selamat pagi, guruku tersayang, ku siap mengejar cita-cita. Dengar langsung berbunyi, kawan segera berlari. Siapkanlah dirimu dalam mencari ilmu.
Waktu cepat berganti, tinggal sebentar lagi. Semua pun bersorak dengan riang. Hey, senang, riang, masa depan kan datang. Capai ilmu setinggi awan. Hingga nanti aku telah dewasa, dunia akan senyum bahagia. Dengar lonceng berbunyi, kawan segera berlari. Siapkanlah dirimu dalam mencari ilmu. Waktu cepat berganti, tinggal sebentar lagi. Semua pun bersorak dengan riang. Hey, senang, riang, masa depan akan datang. Capai ilmu setinggi awan. Hingga nanti aku telah dewasa, dunia akan senyum bahagia. Senang, riang, masa depan akan datang. Capai ilmu setinggi awan. Hingga nanti aku telah dewasa, dunia akan tersenyum bahagia. Hingga nanti aku telah dewasa, dunia akan tersenyum bahagia. Baik, nah ini waktunya kita untuk menyapa teman-teman yang sudah menyaksikan kita di live streaming RRI Pro 1 Palembang ya. Jadi silahkan untuk teman-teman yang ingin bergabung juga nanti kita bacain sama-sama ya. Oke, kalau begitu kita sapa dulu nih, ada Ibu Eka Armawati, semangat Putri, Meka dan juga Cila. Terima kasih. Oke, ada Gilang. Selamat siang Kak Tata, Putri, Meka dan Safia. Ini aku Gilang, hari ini aku minta ganti lagu Oci Deteta, Jovana dan Dunia. Terima kasih kawanku yang ceria. Terima kasih. Ada siapa tuh? Ada Ibu Sri juga. Semangat adik-adik. Iya, makasih Bu. Ada Mami Akila, semangat adik-adik pintar. Semangat adik-adik, semangat Makasih. kembali ke sekolah ya. Ada Minyok 82. Wow, kecil-kecil cabai rawit nih, keren. Wah, pedes dong. Selanjutnya ada Mersha Effendi, mantap adik-adik. Terima kasih Kakak. Good luck ya, katanya gitu. Ayah. Oke, ada Septa Malisa, sukses semangat Putri dan kawan-kawan, semoga tambah sukses untuk RRI semakin jaya di udara. Thank you. Amin. Terima kasih. Nah ini untuk siapa nih, Bu Eka, ayo simak yang ikut ekstrakurikuler musik. Ada yang ikut ekstrakurikuler tari nggak? Ada nggak? Kalau Putri sih Enggak, aku enggak. Enggak. belum sih. Kalau aku sih yes. Asik ikut drama, nanti jadi aktor di film dan teater ya. Ada yang mau? Mau dong. Oh, oke. Siapa yang pernah ikut film FTV di TVRI juga katanya? Ayo, ada belum? Putri pernah nih. Putri pernah ya. Oke. Usia berapa kemarin, Put? 10 kalau nggak salah. Sekarang udah usia berapa? Mau 11. Oh, mau 11. Oh, berarti nggak terlalu lama ya Iya. jaraknya. Nah, siapa yang kemarin ikut apa nih? Dance sport dan jadi atlet dance sport? Siapa? Oh, Cila. Oke, Cila. Oke. Keren adik-adik dari Yusdi. Makasih. Terus ada juga Makasih. Putri Anissa Carla. Kasih.
Putri Anissa Carla, kenapa kamu di sini? Kamu di mana-mana ya. Terus semangat Putri Anissa Carla. Wah, ini menyemangati diri sendiri nih. Meka dan Cila keren deh. Teruskan bakat kalian dan RRI semakin jadi udara. Pokoknya the best deh untuk Putri dan teman-teman. Makasih. Semangat ya Putri yang kembali ke sekolah. Terus Iya. juga ada Jumiati. Good job anak-anak hebat. Ada terus semangat Putri dan kawan-kawan. Semoga sukses terus buat RRI makin jadi udara. Ada Trisna Oksa. Semangat anak-anak cantik. Iya. Dan semangat juga buat Cila ya dari Juniati 12 ya. Oke, lanjut lagi. Masih ada nih cerita. Anda yang akan bercerita masih bisa mendengarkan penampilan adik-adik ini. Silakan. Kita lanjutkan kembali cerita adik idola anak dari Sanggar Pandawa Sriwijaya Protection. Semangat kembali ke sekolah. Wah, asyik lagunya Kak Putri. Tapi kali ini Mecha ada cerita loh. Kak Putri dan Cila, teman-teman di rumah penasaran kan dengan ceritanya? Ayo simak. Dan ini pun akan berlalu. Pada suatu hari, sang raja meminta kepada tukang emasnya yang sudah tua untuk menuliskan sesuatu di dalam cincin sang raja. Dalam cincinnya. Raja berpesan, tuliskan sesuatu yang bisa kamu simpulkan dari seluruh pengalaman dan perjalanan hidupmu, supaya itu pun bisa menjadi pelajaran untuk hidupku. Berbulan-bulan, si tukang emas yang si tukang emas itu pun menyerahkan cincinnya pada sang raja. Dan dengan tersenyum, sang raja membaca tulisan kecil di cincin itu. Bunyinya, dan yang ini pun akan berlalu. Awalnya, sang raja tidak terlalu paham dengan apa yang tertulis di sana. Tetapi, suatu ketika, tak kalah menghadapi persoalan kerajaan yang pelik, akhirnya ia membaca tulisan di cincin itu, dan ia pun menjadi lebih tenang. Dan ini pun akan berlalu. Dan tak kalah ia sedang bersenang-senang, ia pun tak sengaja membaca tulisan di cincin itu. Lantas, ia menjadi rendah hati kembali. Benar, ketika kita lagi menghadapi masalah besar ataupun kecil, sedang dalam kondisi gembira, ingatlah kalimat itu. Dan ini pun akan berlalu. Kalimat ini, kalau direnungkan dengan bijak, akan mengantarkan diri kita pada keseimbangan hidup. Tidak ada satupun yang langgeng. Jadi, ketika kita mempunyai masalah, tidaklah perlu terlalu bersedih. Tetapi, tak kala kita sedang dalam keadaan senang, nikmatilah selagi kita bisa senang. Ingatlah, apapun yang kita hadapi saat ini semua akan berlalu. Maka, jadilah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, tetap manis di tempat yang begitu pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, tetap tenang di tengah badai, tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Wah, bagus banget ceritanya Kak Meka. Mengajarkan kita untuk pandai bersyukur dengan semua keadaan yang kita alami ya Kak Meka. Benar banget itu Cila. Oh ya Cila, ada yang mau diceritakan tidak untuk teman-teman di rumah? Ya Cila, ada pantun nih. Ini pantunnya ya teman-teman. Pergi ke kebun memetik buah-buahan. Cakep. Buah dipetik dari tangkai daunnya. Cakep. Ayo semangat kembali ke sekolah dengan langkah baru dan hati yang ceria. Cakep. Baju baru seragam sekolah. Cakep. Baru dibeli di pasar baru. Cakep. Awali diri kembali ke sekolah dengan niat yang bersih, pelajari ilmu baru. Naik sepeda ke tepi pantai. Cakep. Angin bertiup dengan kencang. Cakep. Berdoalah sebelum belajar. Dimulai agar cepat pandai dan cita dijelang. Cakep. Tulis lagu dengan tinta emas. Cakep. Emas disapu menjadi gelang. Cakep. Ayo belajar dan berkreativitas, semangat belajar, cita-cita menjulang. Cakep. Wah, cakep ya pantunnya Cila. Memotivasi diri kita agar giat belajar di sekolah.
Nah, kali ini Meca ada puisi Kak Putri dan Cila, dengarkan ya. Kembali ke sekolah. Matahari pagi bersinar terang, ku ayunkan langkah kaki dengan ceria. Tasku sandang di pundak, dengan setia menemani berjalan menuju ke sekolah. Tak lelah kaki berjalan, setumpuk ilmu telah siap segera dijelang. Senyum ceria tak lepas dan tak bisa pudar, hati senang gapai ilmu dengan riang. Setelah sampai di sekolah, ku cium tangan guruku, mendapatkan berkahnya sebelum masuk kelas adalah restu yang dari Maha Kuasa. Duduk dengan tenang, belajar berkreasi dengan kreativitas, langkah menuju masa depan cerah, gapai prestasi menjadi pilihan utama. Ayo teman-teman, jadilah anak bangsa yang giat belajar hingga ilmu dan kreativitas kita kelak menjadikan kita pemimpin masa depan. Alhamdulillah, semoga kita semua menjadi anak bangsa yang cerdas dan kreatif ya Meka. Dan kelak dapat menjadi pemimpin bangsa. Jangan lupa tetap beribadah ya teman-teman agar menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Oh ya, adik-adik di rumah, Meca masih ada satu cerita dongeng lagi ya teman-teman. Ini ceritanya, kisah si Rama yang tekun belajar dan bertekad yang kuat. Di sebuah desa yang indah, hiduplah seorang anak bernama Rama. Rama adalah seorang anak yang sangat rajin dan selalu tekun dalam belajar. Setiap hari ia dengan antusias menghadiri sekolah dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap pelajarannya. Suatu hari, Rama mendapatkan kabar bahwa di hutan terdapat buku ajaib yang dikatakan memiliki pengetahuan yang tak terbatas. Rama yang bersemangat memutuskan untuk mencari buku tersebut. Ia berangkat menuju hutan dengan membawa bekal dan semangat yang tinggi. Setelah mencari dengan tekun, Rama akhirnya menemukan buku ajaib itu di tengah pepohonan yang rimbun. Dengan hati yang berdebar, ia membuka buku tersebut dan menemukan halaman demi halaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang menakjubkan. Dengan semangat belajar yang tidak pernah pudar, Rama membaca buku itu setiap hari. Ia mempelajari berbagai macam topik, mulai dari matematika dan sains hingga sejarah sastra. Rama menjadi semakin cerdas dan pengetahuannya terus berkembang. Kemampuan Rama dalam belajar tidak luput dari perhatian orang-orang di desa. Mereka terkagum-kagum dengan kecerdasan dan kerajinan Rama, menjadi inspirasi bagi anak-anak di desa tersebut. Mereka mulai menyadari pentingnya belajar dengan rajin dan tekun. Ketika Rama tumbuh dewasa, ia menggunakan pengetahuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menjadi seorang guru yang bijaksana dan penuh dedikasi. Rama membantu anak-anak di desa untuk mencapai potensi terbaik mereka dengan memberikan pendidikan yang berkualitas. Rama menjadi orang yang dihormati dan bijaksana, panutan karena dedikasinya terhadap belajar dan pengetahuan. Ia mengajarkan kepada semua orang bahwa rajin belajar dan kehausan akan ilmu pengetahuan adalah kunci untuk mencapai impian dan mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dengan rajin belajar, kita bisa mendapatkan pengetahuan yang tak terbatas. Kemampuan dan semangat untuk terus belajar akan membawa kita ke arah kesuksesan dan memberikan manfaat bagi orang lain. Akhirnya, Rama hidup dengan berbagi ilmu bersama orang banyak dan bangga atas perjalanan belajar yang tak pernah henti. Nah, oleh sebab itu kita mesti rajin belajar dengan tekun ya teman-teman. Belajar dengan tekun merupakan kunci kesuksesan. Iya Kak Putri dan Cila, mulai tahun ajaran baru ini kita mesti tekadkan diri dengan penuh semangat belajar untuk mencapai cita-cita yang ingin digapai. Oh ya, Putri ada single yang kedua Putri nih. Putri akan menyanyikannya yang berjudul Rentak Dendang Putri Melayu.
dong untuk kita semua. Jadi udahan nih ceritanya. Baik, nggak berasa ya, udah 50 menit ke belakang kita sama-sama mendengarkan cerita untuk adik semangat kembali ke sekolah. Naskah ini disusun oleh Kak Eka Armawati SPD dan persembahan dari Sanggar Pandawa Sriwijaya Production juga. Serta teman-teman ternyata sebelum kita akhiri masih ada nih sedikit lagi ya untuk teman-teman kita ini menceritakan lanjutan dari mungkin ada yang ingin disampaikan begitu ya dari teman-teman ketiga kita ini ya. Baik, silakan Putri, Meka, dan Safia. Selamat kembali ke sekolah ya adik-adik semuanya. Gapailah dengan penuh semangat cita-citamu. Persiapkanlah masa depanmu agar meraih kesuksesan. Hormatilah bapak dan ibu gurumu karena restu mereka kunci keberhasilanmu juga. Ayo, mulai hari ini perlengkapan belajar dan seragam sudah harus disiapkan. Besok sambutlah harimu dengan ceria, penuh semangat kembali ke sekolah. Inilah cerita adik kami. Saya Putri Anissa Carla. Saya Mecha Aura Putri. Saya Safia Akila. Semoga cerita adik kita hari ini memberikan inspirasi bagi kita semua, serta menjadi ilmu yang bermanfaat. Ayo, semangat kembali ke sekolah untuk menggapai kesuksesan di masa depan. Dari kami semua, salam anak Indonesia. Salam. Salam anak Indonesia. Baiklah, tepuk tangan dong. Akhirnya kita semua sudah menyimak ya cerita adik idola anak Sanggar Pandawa Sriwijaya Production. Semangat kembali ke sekolah. Untuk Putri, Safia, dan Mecha, semangat untuk sekolahnya besok ya. Iya. Jangan kesiangan bangunnya ya. Baiklah kalau begitu, sampai bertemu lagi untuk di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, bye-bye. Bye-bye. Bye semuanya. Bye-bye. Ya, pendengar, demikian cerita adik untuk hari ini. Semangat kembali ke sekolah bersama Putri Anissa Carla dari SD Negeri 109 Palembang, Mecha Aura Putri SD Negeri 51 Palembang, dan Safia Akila SD Negeri 234 Palembang ya. Untuk adik-adik di rumah yang mungkin juga lagi mempersiapkan segala sesuatunya untuk ke sekolah besok, mudah-mudahan besok dilancarkan ya, dan punya semangat baru, teman baru, semuanya pokoknya yang serba-serba baru itu ya, jangan sampai menyurutkan semangat Anda semua ya, karena Anda adalah calon pemimpin masa depan. Semuanya terima kasih sudah menyimak cerita adik untuk hari ini. Selanjutnya nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat saya akan hadirkan informasi olahraga lewat berita olahraga. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 dari Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Selamat siang.